Halo peserta didik kelas 11 IPS. Kita kembali bertemu di dalam pembelajaran geografi bersama Henki Warsani. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kondisi geografis wilayah Indonesia. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang karakteristik daratan dan perairan di Indonesia. Nah, seperti apa karakteristik dan daratan Indonesia itu? Silakan Anda simak penjelasan berikut ini. Halo peserta didik sekalian, seperti yang telah disampaikan tadi bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di wilayah tropis memiliki karakteristik daratan dan perairan yang beragam. Akan tetapi, secara umum, relief permukaan bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah relief daratan, kemudian yang kedua adalah relief dasar laut. Nah, kedua ini akan kita bahas secara satu persatu. Yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah tanah datar yang luas dan tingginya antara 0 sampai dengan 200 atau kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Lapisan tanah yang ada di dataran rendah ini berbentuk lapisan horizontal. Dataran rendah umumnya terdapat di tepi pantai dan kaki gunung atau pegunungan. Dataran rendah yang ada di Indonesia, seperti yang ada di dalam gambar, bisa diperhatikan yang berwarna kuning. Nah, di Sumatera, dataran rendahnya terdapat di wilayah atau di pantai timur Pulau Sumatera. Kemudian di Jawa ada di bagian pantai utara sedikit. Sedangkan yang di Pulau Kalimantan itu terdapat di Kalimantan bagian barat dan Kalimantan bagian selatan. Sedangkan di Papua, dataran rendahnya terdapat di Papua bagian selatan. Nah, bisa diperhatikan di sini yang berwarna kuning. Selanjutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah bagian permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Dataran tinggi pun bisa terjadi karena bekas kaldera luas yang tertimbun material dari letusan gunung api. Bisa Anda perhatikan di sini, dataran tinggi yang terdapat di Indonesia berwarna coklat. Di Sumatera, itu hampir sepanjang pantai barat Sumatera merupakan wilayah-wilayah yang merupakan dataran tinggi. Sedangkan di Pulau Jawa terdapat di pantai bagian selatan, di Sulawesi terdapat di Sulawesi Tenggara sebagian dan Sulawesi Tengah sebagian. Sedangkan di Pulau Papua terdapat di Papua Tengah. Nah, ini merupakan wilayah-wilayah di Indonesia yang terdapat dataran tingginya. Manfaatnya bagi manusia adalah untuk daerah perkebunan teh dan tempat singgah untuk beristirahat. Biasanya dataran tinggi ini sangat baik untuk tempat istirahat karena memang udaranya yang sangat sejuk. Selanjutnya adalah bukit dan perbukitan. Bukit merupakan tumpukan tanah yang lebih tinggi dari tempat sekelilingnya dan lebih rendah daripada gunung yang ketinggiannya tidak lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan kumpulan beberapa bukit disebut dengan perbukitan. Nah, salah satu contoh dari bukit yang ada di Indonesia adalah Bukit Sabak. Itu di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Sukabumi. Bisa diperhatikan di sini, lokasinya mungkin tidak terlalu jauh dari Pelabuhan Ratu dan bukit ini dimanfaatkan untuk tempat perkemahan atau mungkin untuk camping. Selanjutnya, gunung. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang ke atas lebih tinggi dari daerah sekitarnya dan dibatasi oleh lereng di sekelilingnya. Contohnya adalah Gunung Kerinci. Di Indonesia memiliki kurang lebih 100 buah gunung api dengan 3 golongan.
ada yang golongannya mati atau sudah padam, kemudian sedang istirahat, dan masih ada yang aktif. Gunung-gunung di wilayah daratan Indonesia ini menjadi bagian dari cincin api Pasifik. Dampak positifnya adalah suburnya tanah di Indonesia menyebabkan curah hujan yang teratur dan bisa dimanfaatkan sebagai tempat berpijak dan sumber kehidupan bagi manusia. Sedangkan dampak negatif dari banyaknya gunung berapi ini adalah tingkat ancaman bencana yang cukup tinggi sehingga mengintai keselamatan masyarakat sekitar. Karena bisa jadi saat-saat tertentu gunung ini akan meletus dan itu yang akan menjadi mengintai kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah pegunungan. Pegunungan adalah permukaan bumi yang berupa rangkaian atau kumpulan gunung-gunung besar dan kecil. Contohnya misalnya adalah pegunungan Bukit Barisan di Pulau Sumatera. Pada umumnya, daerah pegunungan ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai daerah perkebunan. Jadi, bisa dimanfaatkan sebagai daerah perkebunan dan merupakan kumpulan dari beberapa gunung. Nah, ini disebut sebagai pegunungan. Lalu yang selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah relief dasar laut. Relief dasar laut ini adalah tinggi rendahnya bentuk permukaan bumi di dasar laut. Nah, ada beberapa jenis dari relief dasar laut ini. Yang pertama adalah gunung laut. Gunung laut adalah gunung yang kakinya terletak di dasar laut dan puncaknya menjulang di atas permukaan air laut. Contohnya adalah Gunung Krakatau atau Gunung Anak Krakatau yang berada di Selat Sunda. Nah, bisa diperhatikan di sini di gambar yang pertama atau yang paling atas. Nah, di sini ada gunung permukaannya yang muncul ke atas laut, sedangkan bagian bawahnya itu masih tenggelam oleh air laut. Dan di bawah ini adalah contoh dari penampakan Gunung Anak Krakatau atau Gunung Krakatau. Kemudian yang kedua adalah dangkalan atau paparan. Dangkalan ini adalah dasar laut yang memiliki kedalaman kurang dari 200 meter yang dianggap sebagai bagian daratan yang masuk ke dalam lautan. Nah, di Indonesia ada dua dangkalan atau wilayah Indonesia terdapat dua dangkalan, yaitu Dangkalan Sunda dan Dangkalan Sahul. Dangkalan Sunda ini adalah daratan yang tenggelam saat ini karena mencairnya es pada zaman dulu, padahal dulu dangkal ini adalah sebuah daratan yang menghubungkan antara Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, dan daratan Asia. Sedangkan Dangkalan Sahul dulunya adalah sebuah daratan dan tenggelam ketika mencairnya es, dan ini adalah sebuah dangkalan atau daratan yang menghubungkan antara Pulau Papua dengan benua Australia. Nah, contohnya tadi adalah Dangkalan Sunda di sekitar Laut Jawa. Bisa diperhatikan di dalam gambarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah lereng benua. Lereng benua ini adalah relief dasar laut yang menurun tajam dan juga curam. Lereng benua ini merupakan kelanjutan dari landas benua. Nah, bisa diperhatikan di sini lereng yang ada di Laut Cina Selatan. Nah, ini adalah batas dari samudra yang curam atau relief dasar laut yang menurun tajam dan sangat curam. Nah, ini disebut sebagai lereng benua. Selanjutnya adalah punggung laut. Punggung laut merupakan pegunungan atau rangkaian bukit di dalam laut yang muncul di atas atau di bawah permukaan air laut. Nah, bisa diperhatikan di dalam gambarnya. Di sini ada 3 rangkaian atau 3 puncak dari gunung. Nah, ini disebut sebagai punggungan laut. Contoh punggung laut ini adalah punggung laut Sibolga. Selanjutnya ambang laut. Ambang laut ini adalah pegunungan atau bukit di dasar laut yang memisahkan 2 buah laut. Nah, contohnya ini adalah ambang laut. Ini adalah ambang laut.
ambang laut ini memisahkan antara dua laut, laut yang ada di kirinya ataupun laut yang ada di kanannya. Dan di gambar kedua ini adalah contoh nyatanya laut A dan laut B yang terpisahkan oleh ambang laut. Contohnya adalah ambang laut di Sulawesi dan ambang laut Sulu. Nah, ini adalah lokasi ambang laut Sulawesi dan laut Sulu. Kemudian lubuk laut. Lubuk laut ini adalah dasar laut yang dalam dan berbentuk bulat tepung yang terjadi akibat merosotnya bagian dasar laut. Nah, bisa diperhatikan di sini, ini adalah bagian dari lubuk laut. Contohnya adalah lubuk laut Banda di Kepulauan Maluku. Yang terakhir adalah palung laut. Palung laut adalah dasar laut yang dalam, sempit, curam, dan memanjang yang terjadi akibat penenggelaman terus-menerus. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah palung laut. Palung laut yang terdalam di dunia ini adalah palung laut Mariana yang terdapat di Kepulauan Filipina. Contohnya adalah palung laut Kai yang ada di dekat Pulau Papua di Indonesia. Lalu bagaimana dengan karakteristik perairan laut Indonesia ini? Nah, bisa kita perhatikan di sini bagaimana karakteristik perairan laut di Indonesia. Secara fisiografi, wilayah laut Indonesia ini dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama adalah daerah paparan Sunda yang terletak di bagian barat Indonesia. Paparan Sunda ini meliputi daerah-daerah perairan Selat Melaka, Laut Cina Selatan, kemudian Laut Jawa yang kedalamannya rata-rata 120 meter, membentuk paparan sedimen yang tebal dengan penyebaran yang cukup luas. Nah, ini adalah contoh dari paparan Sunda. Nah, saya perhatikan di gambarnya atau di petanya, inilah tempat atau paparan Sunda yang dijelaskan tadi. Sedangkan yang kedua adalah paparan Sahul yang berada di bagian timur Indonesia. Paparan Sahul meliputi daerah-daerah di selatan Laut Banda atau Laut Taru. Nah, ini adalah paparan Sahul di sini yang berwarna putih ini. Daerah ini sangat dipengaruhi oleh sistem benua Australia, sehingga sedimen di daerah ini ditafsirkan sebagai sedimen asal kontinen Australia. Jadi, tanah-tanah hasil sedimentasi di sini berasal sebenarnya dari benua Australia. Sedangkan yang ketiga adalah zona transisi, meliputi daerah-daerah perairan Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Laut Flores. Nah, ini adalah zona transisi. Nah, ini adalah 3 karakteristik atau 3 filosofi wilayah laut Indonesia. Dataran Sunda atau paparan Sunda, paparan Sahul, dan zona transisi. Dari kenampakan fisiografi wilayah laut tadi, maka dapat ditafsirkan secara geologi bahwa perkembangan tektonik antara Indonesia bagian barat dan bagian timur memiliki perbedaan. Indonesia bagian barat terdiri dari beberapa pulau yang besar, di mana antara pulau satu dengan pulau lainnya dipisahkan oleh laut dangkal serta mempunyai tatanan tektonik yang lebih sederhana. Contohnya misalnya Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa. Nah, ini adalah pulau-pulau besar yang ada di sebelah barat Indonesia. Sedangkan Indonesia yang bagian timur yang terdiri dari sederetan pulau-pulau yang berbentuk busur lengkung dengan perbedaan bentuk relief yang sangat menonjol dan dipisahkan oleh laut dalam yang mempunyai palung-palung dalam dan pegunungan yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa mempunyai tatanan tektonik yang lebih rumit jika dibandingkan dengan bagian barat. Nah, mungkin inilah yang dapat kita bahas pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan ini dapat dipahami dengan baik, dan terima kasih.